Rindu maha tinggi adalah rindu yang tak pernah tahu di mana sumbunya. Rindu yang mengerat hati semakin lama semakin menjadi di antara dua lentera dalam dua belahan dunia yang tak bisa saling terpaut, membuat koordinat yang memaksa saling tegak berpadu. Senja yang bergulir pergi di setiap sore, membawa kesakitan dalam kesendirian. Lagi-lagi ia mengantarkan gelap pada hati tanpa penghuni. Bukan tak bertuan, tetapi tak ditinggali. Cepatlah kembali, menjadi matahari di ujung mimpi. Seperti pesan purnama, saat terakhir kali kita berjumpa dahulu kala. Rengganis. Dokter cantik itu terduduk menatap bait-bait puisi yang baru saja ditulisnya. Dengan lembar kertas yang dihiasi nokta, basah air mata yang sesekali jatuh dari mata indahnya. Rengganis berdiri melangkahkan kaki mendekati kaca jendela kamar mesnya yang cukup kecil. Nafasnya terasa sesak dan tak teratur, namun bukan karena keadaan ruang tidur sempit yang jauh berbanding dengan kamar tidur miliknya, tapi semua terjadi karena desakan hati yang penuh rindu dan benci secara bersamaan. Masih tergambar jelas dalam memori bagaimana Tika merangkul erat laki-laki yang telah meraih hati gadis cantik itu sambil menuliskan keinginannya membawa kakak ipar untuk Adinda. Pedih. Petir terasa menyambar tubuh Rengganis. Yang kala itu masih diliputi kebahagiaan atas ucap janji yang mempersatukan dua perasaan mereka. Air mata serasa ingin membanjiri seluruh wajah ayunya, namun tak sanggup Rengganis menunjukkan kelemahannya pada Adinda, adik kandung Tika yang kali ini pun memiliki selera yang sama dengannya. Bukan satu dua kali apa yang menjadi pilihan dan kesukaan Rengganis juga menjadi pilihan Tika. Sejak kecil kejadian seperti ini selalu terjadi dan berulang di setiap pertemuan mereka. Tak juga berbeda dengan perjumpaan kali ini. Aku tak akan biarkannya. Rengganis meremas kertas bertulis puisi yang baru saja selesai dirangkainya. Gadis itu telah membulatkan tekad kali ini tak akan menyerahkan apa yang menjadi miliknya pada Tika. Cukup rasanya selama ini kelembutan hati membuatnya merelakan apa yang diinginkan Tika. Sejujurnya Rengganis tahu betul Tika sebenarnya gadis yang baik. Yang salah hanya mereka selalu membuat pilihan yang sama, tipe yang sama, dan selera yang sama. Assalamualaikum. Suara seseorang memberi salam dari luar. Rengganis tahu betul itu suara Fatan. Mungkin ia akan berpamitan, pikir Rengganis. Setelah Rengganis kembali ke podcast, Fatan memang berencana untuk segera angkat kaki dari sini. Ia tahu betul, Rengganis tak akan pernah menerima perhatian dan perasaannya. Iya, Rengganis mengusap air mata, merapikan piyama itu bergambar bulan sabit di tubuhnya, dan bergegas keluar. Pintu terbuka sebagian. Selamat malam, apa saya mengganggu? Wajah Fatan kaku. Tentu saja tidak. Rengganis keluar dari rumah dinasnya. Kita duduk di sana saja ya. Usul Rengganis menunjuk kursi teras taman yang berada di antara halaman rumah dinas Rengganis dan Bidan Maya. Ayo, Fatan menyetujui. Aku mau pamit pulang, Fatan berkata tanpa basa-basi. Rengganis mengangguk. Sebenarnya ada satu keinginanku. Fatan menatap Rengganis penuh harap. Apa itu? Rengganis berusaha tak menatap sahabat lamanya itu. Aku ingin buat sesuatu untuk podcast kita ini, ya setidaknya untuk kenang-kenangan, jadi kalian akan mengingat aku pernah menjadi bagian kalian. Suasana tiba-tiba berubah lebih dramatis. Rengganis merasa hatinya bertambah sakit, seolah semua yang orang hendak pergi meninggalkannya. Ia kembali sendirian di tempat asing yang jauh dari orang-orang terkasihnya. Kenapa? Tanya Fatan. Aku sedih. Aku merasa semua orang meninggalkanku saat ini. Rengganis tak malu lagi meneteskan air mata kesedihannya. Ia terisak. Seolah-olah tak sanggup lagi menahan beban yang menghimpit hatinya. Ia berusaha melepaskan semua bebannya setelah berkali-kali menahan, tak menunjukkan sakit pada orang lain. Tangan Fatan terangkat berniat merangkul bahu gadis cantik yang tampak rapuh di sisinya itu. Namun beberapa detik tangan itu mengambang di udara dan turun kembali ke posisinya. Laki-laki itu tak ingin Rengganis salah arti dengan maksudnya. Kamu pasti bisa melewatinya, ucap Fatan berat. Rengganis mengangguk. Terima kasih ya. Jadi apa yang ingin kamu lakukan sebelum pulang? Bagaimana kalau besok kita kerja bakti dulu? Kita ajak Pak RT dan warga desa, kita perbaiki semua fasilitas puskes. Kita cat, kita beli lampu dan alat penerangan yang baik, beberapa tanaman hias, alat medis dan lainnya. Mata Rengganis berbinar terang. Fatan bahagia melihat semangat kembali menyala di mata Rengganis. Oke, sekarang aku panggil Pak Hari. Kita coba minta bantuan beliau untuk kumpulkan warga. Tidak, biar aku yang koordinasi dengan Pak Hari. Kamu temui Bidan Maya, siapkan kudapan ala kadarnya untuk makan siang dan jajanan pasar untuk pagi hari. Setuju, Rengganis dan Fatan berdiri, segera menjalankan bagian dari tugas mereka masing-masing dengan tos sebagai tanda pembuka kegiatan kerja bakti mereka.
Setelah lama berbincang hangat dengan Bidan Maya, mulai dari menyusun menu cemilan pagi dan makanan siang warga yang akan ikut membantu membersihkan dan memugah puskesmas mereka hingga kisah cintanya pada Kapten Biru, Rengganis kembali ke kamar tidur. Matanya benar-benar tak dapat terpejam. Ia begitu bersemangat menunggu fajar menyingsing. Sudah lama sebetulnya Rengganis ingin melakukan hal ini, namun baru dapat terlaksana esok. Tak sabar rasanya, bisik Rengganis. Gadis itu membayangkan apa saja yang harus dilakukannya. Mulai matahari terbit, mulut gadis itu komat kamit mengurutkan jadwal tugasnya esok. Seandainya kamu ada, Rengganis terdiam kembali. Otaknya memutar suara Bidan Maya beberapa menit lalu. Serahkan semua pada hatimu, Kapten Biru. Aku lihat bukan tipe laki-laki yang mudah goyah. Hatinya teguh sekeras batu karang. Tak sembarang wanita bisa mengusiknya. Seandainya emang Kapten Biru memberi tanggapan pada Nontika, pasti sudah sejak lama mereka bersama. Senyum Rengganis mengembang, rasa percaya dirinya bangkit lagi, keyakinan pada cinta suci mereka semakin kuat. Terima kasih Bu Bidan, Rengganis memejamkan matanya mencoba terlelap, namun sekali lagi gagal. Tangan Dr. Rengganis berusaha meraih HP di lemari tidur tak jauh dari dipannya. Plip, layar telepon pintar itu tiba-tiba terang benderang. Fotonya dan Kapten Biru terpampang jelas di sana. Tampan, diusapnya wajah Kapten Biru. Gadis itu malu-malu sendiri, pipinya memerah. Cinta memang membuat orang setengah gila. Sesaat yang lalu menangis, dan beberapa detik kemudian dapat tertawa bahagia. Bu dokter, panggil Bidan Maya dari balik pintu. Rengganis mengerjap-ngerjapkan matanya, bulu matanya yang lentik tampak ikut naik turun seirama dengan kedua kelopak mata yang baru saja terbuka. Ya ampun, aku kesiangan. Rengganis berlari membuka jendela. Untung saja matahari belum terbit. Gadis cantik itu segera berlari membuka pintu. Saya sholat subuh dulu ya Bu, nanti saya susul ke dapur, ucap Rengganis. Oh iya Bu. Bidan Maya tersenyum melihat mata Rengganis yang tampak sembab. Pagi itu menjadi hari yang sibuk untuk mereka. Semua orang terlihat begitu bersemangat. Tua, muda, miskin, kaya, pria, wanita semua ikut membantu. Puskesmas sangat ramai dan ceria hari ini. Selamat pagi Bu Dokter, sapa Bu Mariam, salah satu warga desa. Pagi, balas Rengganis dengan sangat manis. Ini saya bawakan bunga hias Bu, di rumah saya ada beberapa. Bu Mariam menunjukkan satu pot autorium, tanaman hias yang belakangan ini sangat populer. Spesies tanaman yang memiliki daun lebar dan banyak, memiliki bunga berbentuk kelopak besar berwarna merah. Terlihat serasi dengan warna hijau segar daunnya. Wah, cantiknya. Rengganis dengan senang hati menerima tanaman hias pemberian Bu Mariam. Kita letakkan di situ saja ya Bu. Rengganis menunjuk pintu masuk ruang periksa. Lebih bagus jika ada 2. Nanti biar saya minta Andre anak saya ambil 1 pot lagi di rumah. Tawar Bu Mariam. Ya ampun, terima kasih banyak Ibu. Saya jadi terharu. Rengganis terlihat sangat senang. Pagi Bu. Mbak Anis yang baru datang ikut bergabung dengan mereka. Pagi Mbak. Dokter Rengganis menyalami wanita berusia berkepala 3 itu. Maaf agak kesiangan. Saya sempetin buat ini dulu. Mbak Anis memperlihatkan 1 plastik besar makanan. Pasti enak, tebak Rengganis. Ia menerka-nerka makanan apa yang ada di dalamnya. Bu dokter sudah pernah coba. Mbak Anis mengeluarkan beberapa kue terbungkus daun pisang berwarna hijau muda. Apa ini namanya Mbak? Rengganis menerima kue-kue dari tangan Mbak Anis. Kalau kita sebutnya lambang sari Mbak, jawab Bu Mariam. Ini dari tepung beras tapioka dan ada pisang di dalamnya. Coba deh, enak Bu. Jelas Mbak Anis. Rengganis mulai menggigit ujung lambang sari miliknya. Enak, perpaduan gurih dan manis ya Mbak. Lezatos deh pokoknya. Rengganis mengacungkan jempolnya. Biar saya susun dulu Bu kuenya untuk makanan kita. Mbak Asih pamit ke dapur belakang. Silahkan, ada Bu Maya juga di sana. Gadis cantik itu mempersilahkan. Fatan menatap keceriaan Rengganis dengan hati berdebar. Ia bahagia melihat senyum gadis yang dicintainya kini mengembang kembali. Baginya tak mengapa jika harus menepi, menjauh dari Rengganis asal mampu melihat Rengganis selalu bahagia. Bu dokter, ini kita cat warna apa? Pak Hari berteriak dari jauh. Tunggu Pak. Rengganis berlari mendekati Pak Hari. Saking semangatnya ia tak melihat ada pipa kecil yang tergeletak di jalan. Rengganis tergelincir. Fatan dengan cekatan menangkap tangan Rengganis. Dapatkan kembali keseimbangannya. Haha, maaf. Rengganis tersipu malu menyadari semua mata memandang mereka. Seseorang yang sejak tadi sibuk mengambil gambar Rengganis tampak tersenyum puas. Akhirnya ia mendapatkan objek yang diinginkannya. Kapten Biru menerima sebuah foto dari nomor yang tak dikenalnya. Bukan nomor tanah air, ini nomor lokal dari tempatnya berada. Namun, mengapa ada foto Rengganis sedang bergelayut sambil berpegangan dengan tangan Fatan?
Mereka tampak begitu bahagia. Sebuah pesan mengiringi foto itu. Mereka tampak berbahagia hari ini. Kapten Biru yang begitu posesif karena cintanya yang teramat besar pada Rengganis menjadi naik pitam. Ia tak pernah suka wanita yang dicintainya berdekatan dengan pria lain, terlebih orang itu adalah Fatan, orang yang sudah pasti menaruh rasa pada Rengganis jauh sebelum ia mengenalnya. Dada Kapten Biru berdegap kencang, kakinya menuju pesawat telepon berdekat yang bisa menghubungkannya ke Indonesia. Ia harus memastikan sesuatu. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.